Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Informasi kali ini datang dari PBNU yang menunjuk kader PDIP jadi bendahara umum NU. Politikus PDIP Mardhani H. Maming ditunjuk sebagai bendahara umum pengurus besar NU, PBNU, dan hal ini sebagaimana diumumkan Ketua Umum PBNU Yahya Holil Saquf di kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat pada Rabu 12 Januari. Bendahara Umum Haji Mardhani H. Maming, ucap Gus Yahya sebagaimana dilansir dari redaksi Detikcom. Mardhani Maming merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu. Dia merupakan politikus PDIP yang sempat disebut-sebut oleh Sekjen PDIP sebagai kader potensial. Gus Yahya juga mengumumkan nama-nama pengurus seperti para wakil ketua umum, ada nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, hingga Ali Sawahid sebagai ketua bidang. Tidak ketinggalan, politikus Golkar Nusron Wahid juga menjadi wakil ketua umum PBNU pada periode sekarang. Dalam kepengurusan ini, Sekjen PBNU periode 2022-2027 dijabat oleh Gus Ipul. Sejumlah tokoh perempuan lain juga menjadi dalam kepengurusan PBNU periode 2022-2027. Kepengurusan PBNU di era Gus Yahya, sapaan Yahya Saquf akan lebih gemuk dari biasanya. Rois Am PBNU Miftahul Ahyar menyebut kepengurusan mencapai 200-an orang. Kepengurusan besar ini, kata Gus Yahya, dibutuhkan untuk kerja-kerja besar NU ke depannya. Pengurus PBNU baru ini juga disebut Gus Yahya berasal dari berbagai latar belakang. Pengurus NU yang kita miliki saat ini adalah pengurus NU yang berwajah Nusantara. Begitu katanya. Muktamar NU ke-34 telah memutuskan Yahya Holil Saquf menjadi Ketua Umum PBNU yang baru dalam menggantikan Said Akil Sirot. Dalam pemilihan awal yang berlangsung hampir 12 jam, sejumlah hal unik terjadi. Pemilihan sendiri berlangsung setelah Muktamar memilih Rois Am baru, yakni Miftahul Ahyar. Dari pantauan redaksi, rapat pleno pemilihan Ketua Umum PBNU baru dimulai sekitar pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Perdebatan dalam pleno terjadi karena adanya sejumlah peserta muktamar alias muktamirin yang merasa banyak peserta yang seharusnya tidak memiliki hak suara yang ada di dalam ruang pleno. Pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat, pimpinan sidang Muhammad Nuh kemudian memutuskan untuk mengeluarkan seluruh muktamirin yang hadir. Mereka diminta untuk masuk satu persatu setelah data diri dan juga status kepesertaannya diverifikasi di pintu masuk. Mohon untuk gedung dikosongkan dulu, kata Muhammad Nuh kepada para peserta. Waktu telah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat. Banyak peserta yang nampak tertidur sembari menunggu proses pemungutan suara selesai. Namun suasana gedung serbaguna Universitas Lampung kembali menghangat saat perhitungan suara dilakukan. Sejak awal, Gus Yahya telah memimpin perolehan suara dari pesaingnya, calon incumbent Said Akil Sirot. Menjelang akhir penghitungan, jumlah suara Gus Yahya semakin jauh meninggalkan Said Akil. Sejumlah peserta muktamar alias muktamirin juga mulai mengeluh-elukan nama Gus Yahya sebelum hasil akhir keluar. Bahkan Gus Yahya juga langsung dikerumuni peserta sekembalinya ia keluar dari ruangan sidang. Hampir semua pendukungnya duduk dan berkumpul di belakang kursi yang diduduki oleh Gus Yahya. Kebanyakan juga nampak sumringah dan tersenyum secara lebar. Hal yang bertolak belakang ketika di kubu Said Akil yang duduk tidak jauh dari Gus Yahya. Said Akil nampak tenang dan lebih banyak bermain dengan ponsel yang dipegangnya. Sesekali ia melihat ke arah papan perhitungan suara yang ada di panggung di depannya. Menjelang suara yang dihitung telah habis, Gus Yahya memutuskan untuk menghampiri Said Akil di kursinya. Ia kemudian bersalaman, cium pipi kanan kiri dan memeluk Said Akil yang tengah duduk. Said juga menyambut dan juga mereka nampak sempat bercakap pelan. Dari hasil perhitungan akhir, Yahya mengantongi 337 suara, unggul dari calon incumbent yakni Said Akil Sirot yang hanya mendapatkan 210 suara. Keduanya juga duduk bersamaan usai hasil akhir diumumkan.
Gus Yahya mengatakan banyak terima kasih kepada Said Akil yang ia sebut telah mendidik, menggembleng dan juga menguji serta membukakan jalan bagi dia. Saya tidak tahu apakah akan cukup bagi saya untuk membalas jasa-jasa beliau. Kalau ini disebut keberhasilan, ya ini keberhasilan beliau. Kalau ada yang patut dipuji dari semua ini adalah beliau. Said Akil sendiri meminta masyarakat melupakan persaingan antara ia dan juga Gus Yahya yang terjadi menjelang pemilihan Ketua Umum PBNU. Ia juga mengajak semua elemen NU untuk kembali bergandengan tangan membangun organisasi. Saya walaupun tidak jadi pengurus, misalkan akan tetap mendakwahkan Islam Sunnah wal Jamaah NU, tetap akan menyebarkan Islam wasatiyah tasamuhiyah, Islam yang moderat dan juga toleran. Begitu kata Said Akil. Setelah terpilih menjadi Ketua Umum PBNU, Gus Yahya bilang agenda ke depan adalah menghidupkan Gus Dur. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau yang akrab disapa Gus Yahya mengungkapkan akan melibatkan seluruh PWNU dan juga PCNU se-Indonesia guna mencapai tujuan bersama. Pemilihan ketum saya kira ini merupakan momentum yang mendebarkan karena saya tahu ada pekerjaan berat sekali yang harus dilakukan setelah terpilih ini, kata Gus Yahya saat dimintai keterangan di Bandara Lampung Jumat 24 Desember. Namun begitu, Gus Yahya juga mengatakan telah berbesar hati untuk sudah membuat kesepakatan dengan seluruh jajaran pengurus NU di seluruh Nusantara guna memulai satu cara kerja yang sedemikian rupa. Sehingga kita semua dapat bersungguh-sungguh dalam bekerja bersama-sama, menyangga beban bersama-sama, bergerak seirama dan mencapai tujuan bersama. Jadi saya sangat berbesar hati, begitu kata dia. Terkait program yang akan dilakukan, Gus Yahya menekankan bahwa agenda ke depan adalah untuk menghidupkan Gus Dur. Untuk program secara, kalau kita bicara singkat, seperti yang selalu saya ulang-ulang bahwa agenda ke depan adalah menghidupkan Gus Dur. Kita tahu bahwa ini bukan konsep yang sederhana, tetapi imajinasi masyarakat. Imajinasi teman-teman semua tentang Gus Dur, saya kira akan bisa menangkap apa yang saya maksud untuk menghidupkan Gus Dur. Menurutnya, selama ini Gus Dur melakukan semua yang dilakukan sendirian dan tidak ada yang mungkin seseorang mampu menggantikannya setelah yang bersangkutan tidak ada. Tetapi semua orang ini jelas-jelas masih membutuhkan fungsi Gus Dur, membutuhkan peran dan kehadirannya, maka kita harus berusaha untuk membangun strategi supaya NU sebagai organisasi bisa hadir laksana Gus Dur. Sehingga masyarakat ketika merasakan apa yang dilakukan NU, layanan diberikan mereka bisa merasakan kembali seolah-olah Gus Dur hadir di antara kita. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode 2021-2026 setelah unggul dari petahana Kiai Haji Said Akil Sirot dalam pemilihan Ketua Umum PBNU yang dilaksanakan pada Muktamar ke-34 NU di Lampung. Gus Yahya sendiri meraih 337 suara, sementara Kiai Said Akil memperoleh suara 210 dari total 548 suara yang masuk, baik dari pengurus cabang, wilayah maupun luar negeri, sementara yang dinyatakan tidak sah adalah 1 suara.